Shalom, puji nama Tuhan. Senang siang hari ini kita kembali berjumpa. Anda di rumah, Anda di tempat kerja mungkin yang saat ini sedang beristirahat, ataupun Anda yang sedang mengulang kembali mungkin rekaman ini pada saat Anda ada di rumah. Tapi kita bisa bersama-sama untuk menyatukan hati. Kita mau satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan hari ini di mana kami bisa kembali memberikan waktu kami sejenak bersama dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bersama-sama kami menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami bagi Tuhan yang sudah begitu setia dalam hidup kami, yang sudah begitu menopang kami, memelihara kami, dan kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Hari lepas hari kami tidak bisa lepas dari anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Apapun yang saudara alami saat ini, bagaimanapun keadaan saudara, tetap kita harus bersukacita ya. Damai sejahtera itu selalu ada dalam hati kita. Mari kita angkat satu pujian, sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau
kita bisa taklukkan badai. Di tengah badai yang bergelora, kita bisa mendapatkan kekuatan di tengah kelemahan kita, karena ada damai sejahtera dan kekuatan Tuhan. Amin. Saudara, kami juga mengucap syukur kalau saudara juga di tengah kesulitan, mungkin saudara masih bisa tetap menabur. Silakan saudara bisa menabur di rekening yang sudah tersedia, karena setiap taburan saudara itu akan menghasilkan sesuatu yang mungkin saudara nggak bisa tahu sesuatunya apa, tetapi kami yang ada di sini mengelola dengan sebaik mungkin. Kami gunakan juga untuk memberikan mungkin makanan-makanan bagi orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kami juga melakukan aksi-aksi sosial kepada orang-orang jompo. Jadi semua apa yang saudara taburkan, kami dengan hati-hati mengelolanya, dan itu kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa menyentuh langsung orang-orang yang ada, tetapi lewat taburan saudara, saudara menyentuh mereka dengan kasih Tuhan. Baik saudara, mari kita akan membuka hati kepada Tuhan. Saya percaya saudara, pada saat saudara merasakan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu juga boleh mengalir lewat hidup saudara. Karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita itu sungguh membuat kita bersyukur dan berterima kasih. Gak ada harta yang lebih indah selain pengorbanan Tuhan buat hidup kita, yang sebenarnya kita harusnya binasa, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, hidup kita menjadi berarti dan berguna. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, sungguh besar setiamu. Dan biarlah pujian ini menjadi kesaksian kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita buka hati, amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
Shalom saudara-saudariku, Christopher Tapeheru di sini. Senang banget aku bisa dapat kesempatan indah untuk bisa sharing isi hati Tuhan. Ya, bagi teman-teman di PD Moria, Sinar Mas, dan juga PD Immanuel, Smart Friend, thank you banget sekali lagi buat kehormatan ini. Ya, di masa Prapaskah ini nampaknya tidak berlebihan kalau aku mau bagiin tentang. Jadi ada ketika Tuhan Yesus disalib, ya ada 7 perkataan yang keluar dari mulutnya, 7 perkataan terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Dan aku rindu ngebagiin karena aku percaya gini, bahkan 7 perkataan Yesus yang dikeluarkan dari ketika dia lagi disalib, ya di tengah penderitaannya itu pasti relate banget dengan apa yang kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Ya mainly penderitaan. Kita pasti familiar dengan kesulitan hidup, pergumulan. Ya ada orang yang bilang kalau mau berhenti menderita ya nggak usah hidup, dia bilang seperti itu. Jadi selama kita hidup kita pasti punya penderitaan, dan 7 perkataan Yesus ini aku berharap bisa mengingatkan kita ya bahwa Kristus menderita bukan supaya kita nggak menderita. Ya Kristus menderita supaya ketika kita menderita kita nggak hanya sekedar menderita, tapi menjadi seperti Kristus. Di dalam pergumulan hidup kita, dalam kesulitan hidup kita nggak melulu didapati akhirnya mengeluh. Ya, karena kita menyadari bahwa ketika Tuhan Yesus lagi jadi manusia pun, ya untuk hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan, mati sebagai tumbal untuk menggantikan kita, dia pun mengalami berbagai penderitaan. Dan tentunya yang paling intens itu di kayu salib. Yang kita akan belajar 7 perkataan Yesus di kayu salib dan implikasinya atau imbasnya ya kepada kehidupan kita sekarang tuh seperti apa. Yang pertama, aku perkenalan dulu, aku Christopher Tapeheru. Ini ada alamat Instagramku dan istri. Kenapa ada alamat Instagram dan aku dan istri? Karena kami berdua fokus melayani di sosial media, bukan takut ketinggalan zaman atau pengen jadi selebgram, tapi karena kami gak mau kehilangan generasi. Kami rindu mendampingi generasi, dan mayoritas orang sekarang bukan hanya generasi muda ada di Instagram. So kami melayani di sana, dan aku hanya melayani curhatan, sharing, atau konseling pria, dan istriku melayani yang wanita. Jadi kalau ada yang mau DM, direct message, pertanyaan bagi kami, silakan. Yang perempuan bisa ke istri saya, yang laki-laki bisa ke saya. Ya, sudah menikah dengan istri saya Juli ini 11 tahun, dan punya 2 orang anak laki-laki kelas 4 dan kelas 2 SD. Perkenalan singkat dari saya. Kita langsung masuk aja ke kata pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ketika dia di kayu salib, disalib. Ya, ini menarik ketika semua berteriak salibkan dia. Ternyata kata pertama yang keluar benar-benar mengagetkan. Ya, benar-benar nggak nyangka bakal kata itu yang keluar pertama. Yesus berdoa dikatakan. Ya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, lalu Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Wow, suatu hal yang sangat menakjubkan. Bisa nggak kita berdoa demikian? Ya, ujian terbesar salah satunya dalam kehidupan seorang percaya atau orang Kristen adalah untuk memaafkan atau mengampuni seperti kita lebih dahulu diampuni. Dan ini jadi barometer kesungguh-sungguhan seorang dekat sama Tuhan atau enggak. Ya, atau bahasa gampangnya tahu terima kasih atau enggak. Terima kasih itu unik ya. Bahasa Indonesia yang unik karena artinya nerima, dan pemberian yang diberikan itulah, maksudnya ketika memberikan kembali itu didapati tahu terima kasih. Kalau cuma suka nerima nggak bisa memberi, didapati tidak tahu terima kasih. Dan berkaitan dengan pengampunan ini, ya ini jadi ujian tertinggi. Ya hanya yang benar-benar anak yang bisa berdoa kepada Tuhan sebagai Bapa, ya Bapa, memanggil dia Bapa, dan hanya benar-benar anak yang bisa berdoa seperti ini, ampunilah mereka. Ya, jadi ini ujian, sekali lagi ujian tertinggi kekristenan adalah untuk mengampuni atau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Seperti kita lebih dahulu diampuni, ya dimaafkan oleh Tuhan. Ya, dan aku percaya kita menerima pengampunan supaya bukan hanya biar kita diampuni, tapi supaya kita juga mampu untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ya, dan ini yang luar biasa. Ya, Yesus ketika dia memerintahkan kasihilah musuhmu, ada perintah salah satu paling absurd di Alkitab. Kita tahu dia nggak pernah memerintahkan, Yesus nggak pernah memerintahkan yang tidak pernah dia lakukan lebih dahulu. Artinya dia contohkan, dia berikan teladan. Dan ini yang dia lakukan, dia berdoa kepada para musuhnya yang memusuhi dia, yang bahkan menyalibkan dia, yang berteriak salibkan dia. Dia berdoa mengampuni kita semua. Dia memohon kepada Bapa untuk mengampuni Anda dan saya. Dan pengampunan yang kita terima mestinya mengubahkan hidup kita. Kita jadi orang-orang yang
ringan atau lebih tepatnya mudah, tidak sulit itu lagi untuk melepaskan maaf, untuk melepaskan pengampunan. Karena kita tahu kita yang nggak layak diampuni, tapi Tuhan memilih untuk mengampuni kita. Dan pengampunan yang kita terima, dan kalau kita tahu terima kasih, kita akan mampu juga memberikannya. Memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya, kata yang kedua yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah menarik. Karena di sebelah Yesus disalib di antara dua penjahat, ya, ada satu jenis manusia yaitu penjahat, tapi ada dua jenis penjahat, ya, yang mau bertobat dan yang tidak ngerasa perlu bertobat. Dan kita tahu di penyaliban Yesus, penjahat yang di sebelah Yesus ada yang bertobat dan ada yang ngeledekin, malah ngeledekin Tuhan Yesus. Udah jahat, udah tinggal mati di kayu salib masih aja jahat, ya nggak tahu diri gitu. Nah, mendengar pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada semua orang, ya, penjahat di sebelah Yesus yang bertobat ini unik. Dia menyadari bahwa dia nggak layak diampuni karena dia terlalu jahat. Ya, for your info, salib bukan hukuman buat penjahat biasa, ini penjahat kelas kakap. Ya, tapi penjahat ini menyadari karena dia tidak layak diampuni, dia terlalu jahat, dia tahu diri, makanya dia minta diingat. Yang menarik, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, ingat saya ya jika engkau nanti kembali sebagai raja. Ketika, yang ironisnya adalah gini, ketika alim ulama gagal menyadari, semua orang gagal menyadari siapa Yesus yang sebenarnya, termasuk para alim ulama di era itu. Ya, orang-orang paling saleh, ahli kitab, nggak menyadari siapa Yesus yang sebenarnya. Penjahat malah justru menyadarinya. Ya, penjahat yang tahu diri, yang sadar diri ini, dia tahu siapa Yesus. Ya, ketika para bahkan alim ulama berteriak, kami nggak punya raja selain kaisar, mereka berusaha menjilat penguasa era itu. Tapi penjahat ini menyadari Yesuslah sang raja, makanya dia minta diingat. Nggak usah ampuni saya karena saya nggak layak, tolong ingat saya, just remember me. Ingat saya jika engkau kembali nanti, lagi kembali sebagai raja, karena sekarang kau datang sebagai juru selamat, sebagai tumbal, ya, sebagai manusia biasa. Tapi one day you will come as king, please remember me. Dia cuma minta diingat. Dan menarik apa yang Yesus katakan keluar dari mulutnya sendiri. Terjemahan sederhana Indonesia mencatat seperti ini. Yesus menjawabnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga kamu sudah bersama dengan aku di surga. Wow, amazing. Amazing betapa pengampunan yang diberikan bahkan lebih jauh dari itu. Ya, dijamin kepastian keselamatan dari orang ini ketika dia beriman kepada Yesus. Percaya siapa Yesus yang sebenarnya. Ya. Dia bilang, hari ini juga kamu bersama dengan aku di sorga. Ya. Dan gini, menjelaskan kepada kita seringkali gini, ketika kita bicara tentang keselamatan, kata yang kedua berbicara tentang keselamatan. Yang pertama, pengampunan tadi. Yang kedua, bicara tentang keselamatan, kita selalu, Yohanes 14 ayat 6, kita artikan secara sederhana, Yesus itu jalan menuju Bapa. Bapa itu tujuannya, sorga itu tujuannya, Yesus ini cuman somehow diperlakukan seperti alat untuk mencapai keselamatan itu. Ya, jadi tujuannya itu Bapa, sorga, Yesus ini kayak apa, instrumennya, alatnya biar bisa nyampe ke sana. Dia kayak jalan, itu tujuan. Padahal kalau kita percaya ya doktrin kekristenan yang semua orang Kristen apapun alirannya percaya tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus, tentang Trinitas. Ya, satu Tuhan, tiga pribadi. Kita menyadari hubungan Yesus dengan Bapa. Ya, di mana Yesus juga mengatakan di ayat-ayat berikutnya dari Yohanes 14. Ya, di ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa kalau engkau melihat aku, engkau udah melihat Bapa. Aku dan Bapa itu satu. Jadi mestinya kita berhenti memandang Yesus cuma sebagai alat untuk mencapai sorga atau mencapai Bapa. Tapi dia dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Ketika kita mulai percaya Yesus, di detik itu kita udah mencapai tujuan kita. Ya, walaupun belum nyampe sorga, belum masuk sorga secara tempat yang disiapkan seperti yang Yesus bilang juga di Yohanes 14 ayat awal-awalnya. Ya, tapi sebelum masuk sorga kita udah di sorga. Karena seperti yang Yesus bilang, hari ini juga, saat ini juga, mulai hari ini juga kamu sudah bersama dengan aku di sorga. Jadi sorga nggak bicara melulu tentang tempat, tapi bicara tentang hubungan yang dipulihkan antara kita dengan Tuhan. Ketika kita mulai beriman kepada Yesus, kita mulai masuk dalam perjalanan bersama dengan Dia, kita udah sampai di tujuan itu. Ya, connect sama apa yang kita baca di Yohanes 17 ayat 3. Ya, dikatakan seperti ini. This is eternal life. Inilah hidup yang kekal, bukan nantilah hidup yang kekal. Bukan nanti ketika kita mati baru dihakimi ya surga atau neraka, hidup kekal baru dimulai dari situ. Nggak, hidup kekal dimulai dari sekarang sampai selamanya.
Ya artinya apa? Dimulai kapan? Di hari ketika kita percaya. Ketika kita mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup kekal kita dimulai. Ya, the journey is home, perjalanannya adalah rumahnya itu sendiri. Saat ini juga, mulai hari ini juga, kata-kata Yesus loh. Ya, mulai hari ini juga kamu bersama dengan aku, kamu sudah bersama dengan saya di sorga. Ya, inilah hidup kekal itu, bukan nantilah. This is eternal life. Inilah. Ya, engkau mengenal Tuhan, Allah sebagai satu-satu Tuhan, ya, Bapa sebagai satu-satu Tuhan, mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Ya, ingat Yesus dan Bapa adalah satu. Di hari Anda dan saya percaya kepada Kristus, kita sudah ada di sorga. Kita sudah memulai kehidupan kekal kita dari sekarang sampai selamanya. Nah, imbasnya apa sih? Kita udah dijamin keselamatannya. Membuat kita jadi orang-orang yang nggak self-righteous, yang menyadari bahwa keselamatan kita murni anugerah dari Tuhan. Ini sebuah pemberian. Dan kita juga dihindarkan dari kesombongan dan rasa superior, sehingga membuat kita ngerendahin orang lain, yang memandang remeh orang lain, dan selalu mentalnya itu us versus them, kami, ya kita lawan mereka. Dan kata-kata itu yang bikin kita jadi sulit untuk mengasihi sesama manusia. Ya, despite of semua perbedaan, ya, di luar dari semua perbedaan yang ada, bukan berarti kita nggak bisa mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Ya, ini karena bukan us versus them, ini kita bersama di dalam perjuangan ini, kita lagi berjalan, ya, dari sekarang sampai kekekalan, dalam artian sampai selamanya. Dan hanya dengan menerima bahwa keselamatan kita adalah anugerah, kita berhenti untuk mengupayakannya dalam artian sehingga kita nggak kayak karena gini, aku percaya sumbu pendek itu nggak kenal agama. Ya, jadi ini bukan tentang itu, ini bukan tentang agamanya, ini tentang juru selamatnya. Aku percaya sepenuhnya tentang itu. Jadi bahkan agama Kristen nggak bisa nyelamatin saya. Ya, bukan karena saya berbuat baik, saya ibadah, saya doa puasa, saya pelayanan, saya memberikan semua yang saya miliki untuk, pada akhirnya bukan itu. Ini tentang bukan apa yang saya lakukan buat Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan untuk saya. Ya, keselamatan dalam kekristenan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Dan menerima kepastian ini membuat kita terbebas dari mental seperti tadi, us versus them mentality. Ya, keluar dari kesombongan, keluar dari superioritas, keluar dari mental sok bener sendiri, ya, yang paling kudus. Tapi jadinya apa? Kita rela berbagi karena sadar bahwa ini tuh anugerah dari Tuhan. Ini pemberian. Satu-satunya yang bisa dibanggakan atau disombongkan dari sebuah pemberian hanyalah Sang Pemberi. Ya, dan ini yang jadi imbasnya, powerfulnya dari keselamatan yang dianugerahkan oleh Kristus. Dari sorga yang dimulai dari sekarang sampai selamanya. Walaupun kita tentunya ya masih hidup dalam berbagai penderitaan, nanti akan lanjut lagi. Ya, akan dibahas cukup panjang di sini. Ya, kata ketiga yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah affection. Kata affection ini ketika dia melihat murid kesayangannya yaitu Yohanes, yang satu-satunya yang masih ada di situ karena murid yang lain semuanya terpencar. Yudas berkhianat terus mati bunuh diri, Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan yang lainnya semua hilang, mencar, ya bubar. Tapi hanya Yohanes ada di situ. Ketika dia lihat Yesus bilang, John titip mama ya. Dia lihat kepada Maria, bilang pada Maria ya Pak, Ibu ini anakmu, dan bilang sama Yohanes ini mamimu. Ya, jadi aku percaya walaupun ini utamanya tentang keselamatan, kepastian keselamatan, tapi untuk kita memperhatikan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, di sekeliling kita, nggak melulu berfokus hanya kepada dalam artian cuma sekedar rohani doang, tapi nggak merhatiin sesama manusia. Karena kita bisa terjebak seperti itu, semua kita bisa terjebak dalam kehidupan, dalam tanda kutip agamawi yang seperti itu. Yang hanya berfokus kepada Tuhan sehingga mengabaikan hubungan horizontal. Dan jangan pernah lupa, simbol dari kekristenan itu salib. Ya, walaupun yang ke atas lebih panjang, artinya itu yang utama. Hubungan kita sama Tuhan itu yang utama, tapi hubungan dengan sesama nggak kalah penting. Ya, walaupun lebih pendek. Tanpa hubungan kepada sesama, tanpa kepedulian, tanpa affection, ya, kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekeliling kita, sesama manusia yang ada di sekeliling kita, tidak ada kekristenan. Tidak kekristenan karena Yesus pun ya, masih menitipkan ibunya kepada murid kesayangannya. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia mati, pasti ibunya terpukul, pasti sedih setengah mati. Ya, just lost one of my dearest friend, ya, satu teman terbaik, teman dekat saya dari kecil, dari cukup muda waktu itu kita pelayanan dari awal. Yang meninggal di usia 33 dan saya belum lama mengikuti
secara online gitu ya, karena dia meninggal di luar kota, kita nggak bisa ke sana. Dan ngelihat betapa sedihnya istrinya lah, dan orang tuanya ketika kehilangan hamba Tuhan yang hebat ini. Dan Yesus tahu persis betapa Maria pasti akan terpukul ngeliat Yesus disalib dan akhirnya mati. Dan makanya dia titip sama Yohanes, Yohanes jagain mama ya. Karena affection, itu yang terjadi ketika gini, ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, keselamatan kita dipastikan oleh pengorbanan Kristus, kita jadi punya kepedulian sama orang lain. Saya akan sebutnya kayak gini. Gini, orang yang menerima kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Ingat, kita diampuni bukan karena layak diampuni. Jadi kita pun mengampuni orang lain bukan karena mereka layak diampuni. Kita mengampuni karena kita udah lebih dahulu diampuni sama Tuhan. Kita memaafkan bukan karena orang itu layak, karena kita juga sebenarnya nggak layak, tapi dimaafkan oleh Tuhan. Right? Dan gini, pengampunan yang kita terima dan juga keselamatan yang dipastikan membuat kita berhenti cuek. Atau bahasanya gini, seorang yang menerima agape, kasih yang tanpa syarat, berhenti hidup EGP. EGP itu emang gue pikirin. Saya ulang lagi, seorang yang menerima agape nggak bisa terus-terusan EGP. Makanya apa? Di kata ketiga ini, kata yang keluar dari mulut Yesus adalah affection, kepedulian, kasih sayang, ya, perhatian kepada orang-orang terdekat. Dan ini juga penting pastinya, makanya keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ya, makanya di Matius 25 ayat 40 kalau saudara ingat ayatnya ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, jadi di hari terakhir di penghakiman ternyata ada seperti itu. Ya, kamu di mana ketika saya telanjang? Di mana kamu ketika saya lapar? Ketika saya sakit? Ketika saya di penjara? Kenapa nggak dikasih makan? Kenapa nggak dikasih pakaian? Kenapa nggak dijenguk? Ya, terus mereka bertanya, kapan kami lihat engkau? Right? Dan ternyata apapun yang kita lakukan, ya, perhatian yang kita berikan, bantuan, ya, pertolongan, perhatian yang kita berikan kepada orang-orang sesama manusia di sekeliling kita, itu kita lakukannya untuk Tuhan. Tuhan sendiri yang kita layani dalam tanda kutip seperti itu. Dan kita harus menyadari itu. Berarti ini penting sekali lagi. Kekristenan bentuknya salib. Ya, bukan tiang panjang. Ke atas lebih panjang karena paling penting, tapi yang ke samping nggak kalah penting. Ya. Kita masuk ke kata berikutnya. Ke kata keempat, berbicara tentang anguish. Anguish artinya kesedihan yang mendalam. Ya, tergambar jelas dari apa yang Yesus teriakkan, bukan cuma katakan. Ya, di kata ini dia berteriak. Ya, di Matius 27 ayat 46 dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Artinya dia berteriak dengan sisa kekuatannya. Dia berseru apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah kesedihan yang mendalam. Anguish itu kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang membuat Yesus sepertinya kalau dipahami secara awam dan gak sungguh-sungguh, kita akan melihat ketika dia berdoa di Taman Getsemani di malam sebelum penyalipan dia besoknya, kita akan berpikir dia ketakutan. Tapi tentu tidak. Ya, bukan ketakutan yang menguasai dia, tapi dia tahu dia akan mengalami kesedihan yang mendalam karena sorga seperti memalingkan wajahnya dari Yesus. Ya, kenapa dia harus ngalamin kesedihan yang mendalam sedemikian rupa? Sampai dia berdoa tuh kayak dibilang keringatnya seperti cucuran darah. Ya, segitu dia, bukan takut tapi lebih kayak gentar. Kenapa? Karena dia tahu di momen dia minum cawan itu yang berisi dosa Anda dan saya, ya, sorga memalingkan wajah dari dia. Dan dia berteriak dengan suara nyaring. Dia mengalami kesedihan yang mendalam. Kalau bisa digambarkan secara metafora atau mungkin sesuatu yang saya lebih-lebihkan adalah seperti ini. Kristus sendiri mengalami kesendirian. Ketika dunia teriak salibkan dia dan Bapa di sorga memalingkan wajahnya, dia mengalami kesendirian di atas kayu salib, tergantung di sana sendiri, supaya Anda dan saya, kita tidak perlu sendiri. Ya, Tuhan berjanji kepada Yosua, dan aku tahu janji ini buat Anda dan saya, buat kita semua. I will never leave nor forsake you. Saya tidak akan meninggalkan atau melupakan kamu. Dan sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang mengingatkan kita akan janji Tuhan. Janji Bapa. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya, dan ini powerful sekali. Sekali lagi dia sendirian tergantung di sana, supaya Anda dan saya tidak perlu sendiri. Ya,
Kita harus sadar, mungkin orang lain bisa ninggalin kita, siapapun bisa ninggalin kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengalami kesedihan yang mendalam, biar di dalam kesedihan kita di hidup ini, kita masih bisa bersuka cita. Kita masih punya pengharapan. Jadi dia sendiri biar kita tidak perlu. Dan ini powerful sekali. Dan berikutnya tentunya yang paling gak favorit, tentu bicara tentang suffering, karena salib bicara sepenuhnya tentang penderitaan. Yang dengan sengaja Yesus ambil, agar kita di dalam penderitaan kita bisa bisa sadar bahwa kita ini bukan orang paling menderita yang pernah hidup di muka bumi ini. Yesus lah yang paling menderita. Kenapa? Karena dia harus menanggung hukuman atas bukan dosa-dosa dia. Ya, salib bukan hanya sadis karena bentuk penyiksaannya, tapi karena alasannya. Alasan kenapa dia disalib itu yang bikin itu lebih sadis. Kenapa? Karena dia mati buat musuh-musuhnya. Dia berkorban untuk Anda dan saya yang menghina dia, yang memusuhi dia dengan pemberontakan, dengan dosa-dosa kita. Ya, it was our sin that crucified Christ, dosa-dosa kita yang buat Yesus disalibkan. Ya, tapi kasih yang membuat dia terpaku di situ, karena dia memutuskan untuk menebus Anda dan saya. That's just amazing. Dari dalam penderitaan, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah, aku haus. Dan saudara, kalau pernah baca tentang apa yang Yesus ceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Yang keduanya mati, yang satunya di Hades, atau digambarkan secara sederhana sebagai kayak neraka, yang satunya di Firdaus, di pangkuan Bapa Abraham. Ya, di Firdaus, di pangkuan Bapa Abraham. Dan ini yang terjadi. Yang di Hades, si orang kaya itu yang tidak bernama itu, dia minta tolong sama Bapak Abraham, bahkan nyuruh Bapak Abraham untuk nyuruh Lazarus yang di sana untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan kasih setetes aja dari atas sana untuk menyegarkan lidahnya. Kenapa? Karena dia di situ dikatakan sangat menderita. Jadi penderitaan paling tinggi ternyata manifestasinya dalam bentuk rasa haus. Kenapa? Karena ketika orang minum sedikit aja, setetes aja, akan ada istirahat sepersekian detik dari rasa sakit yang terlalu intens. Artinya apa? Ketika Yesus menderita di atas kayu salib, kita mesti menyadari bahwa itu neraka kita yang dia tanggung. Aku haus. Neraka kita yang dia tanggung. Penderitaan itu yang diambil sama dia. Artinya penderitaan dunia nggak akan diambil. Penderitaan dunia tetap ada. Ya, Kristus menderita bukan supaya kita nggak menderita. Kristus menderita, dia mengambil neraka kita karena kita itu dibayar soal neraka kita. Kita nggak perlu ke sana lagi. Ya, dunia ini neraka paling dekat kita. Kalau ada penderitaan yang kita alami sekarang, ini penderitaan paling sakit yang kita alami. Tapi neraka, penderitaan yang paling sakit itu ditanggung sama Yesus. Tapi kita akan tetap menderita. Di Yohanes 6 ayat 33. Ya, Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang perlu kita catat. Biar kita nggak jadi anak-anak Tuhan yang mudah mengeluh, cengeng menghadapi beratnya hidup ini. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu, kata Tuhan Yesus, kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dia ceritain bahwa kita akan menderita. Ya, kita akan menderita seperti dia. Kita akan dijauhin, disalah mengerti, dibenci tanpa alasan. Ya. Dan Yesus bilang semuanya apa? Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam saya. Bukan di dalam kondisi kehidupanmu. Bukan di situasi dan kondisi yang tidak pernah menentu. Enggak, saya katakan, saya ceritain semua. Biar kamu beroleh damai sejahtera di dalam saya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kata Tuhan Yesus. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Filipi 3 ayat 10-11. Makanya Rasul Paulus mengatakan seperti ini, yang ku kehendaki, this is what I want, kata Rasul Paulus, ialah mengenal dia, Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dan aku juga ingin persekutuan dalam penderitaannya. Wow. Jarang ada orang yang minta kayak ini sama Tuhan, aku rindu dong menderita buat Tuhan, bersama Tuhan. Seperti Yesus. Kenapa dia rindu persekutuan dalam penderitaan Kristus? Karena di situ, ya dalam penderitaan seperti Kristus, dia menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya, kata Rasul Paulus, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Gimana caranya bisa bangkit kalau nggak mati dulu? Ya artinya apa? Kita akan mengalami penderitaan karena kita percaya sama Yesus. Tapi di tengah penderitaan, ya karena iman kita mainly, dan juga karena kehidupan ini, pergumulan hidup, kita harus menyadari bahwa penderitaan yang paling parah
Yang paling menyakitkan, yang kekal itu telah ditanggung sama Yesus di kayu salib. Ya, sehingga dalam penderitaan kita yang sementara ini di sini, kita nggak mudah menyerah. Kita kuat, kita bahkan beroleh damai sejahtera dalam Yesus. Menyadari bahwa keselamatan kita pasti, bahwa kita diampuni oleh Tuhan. Ya, dan kita diperhatikan oleh Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Dan dua kata lagi, saudara. Yohanes 19 ayat 30, kata berikutnya yang ke-6, berbicara tentang victory atau kemenangan. Ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, yang dijejelin ke mulutnya ketika dia berkata, "Aku haus." Berkatalah ia, "Sudah selesai." Dan yang menarik, sudah selesai apa? Semua yang perlu dibayar untuk memastikan keselamatan Anda dan saya sudah dibayar lunas. Tapi penderitaan kita belum selesai, hidup kita belum selesai, pergumulan hidup kita belum selesai. Tapi apa? Sekarang kita punya sukacita yang kekal. Sukacita yang gak bisa diambil sama dunia, karena bukan dunia yang memberikannya. Saya ulang, sukacita yang gak bisa diambil oleh dunia, oleh apapun dan siapapun, karena bukan dunia ini atau siapapun yang memberikannya kepada kita. Tuhan yang memberikannya. Ya, kita punya sukacita yang pasti. Dan kata sudah selesai ini yang paling penting. Kenapa? Karena religion, agama mengatakan do, lakukanlah. Tapi Kristus mengatakan done, selesai, finished. Dan kita mulai dari kemenangan, saudara. Kita nggak menuju kemenangan. Ya, ini yang unik. Kita mulai dari kemenangan, kepastian bahwa kita telah diampuni, diselamatkan, ya, diperhatikan, tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kita mulai dari kebenaran itu. Dan kita menjalani kehidupan kita, apapun pergumulan kita, dari kata sudah selesai, dari it is finished. Dan kita memulai segala sesuatu dengan keberanian. Dengan keberanian. Karena ya, kepastian yang sudah diselesaikan oleh Kristus, pembayaran yang sudah dilunasi oleh Kristus di atas kayu salib. Ya, kita mulai dengan modal itu, saudara. Keyakinan bahwa ini sudah selesai. Kita berperang dari kemenangan, bukan untuk mendapatkan kemenangan. Dan kata yang terakhir, berbicara tentang contentment atau rasa cukup. Ya, kita cukup. Kita percaya sepenuhnya, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi Lukas 23 ayat 44-47, saya ambil hanya sebagian saja. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kenyataan bahwa di kata terakhir Yesus masih panggil Tuhan sebagai Bapa, menyatakan bahwa hubungan dia dan Bapa tidak pernah terputus. Ya, tidak pernah terputus. Artinya apa? Sama. Hubungan kita dengan Bapa juga karena kita percaya dengan Yesus nggak bisa terputus. Ya, imbasnya apa? Kita jadi orang-orang yang lebih, apa ya, aku bilangnya kalau bahasa Jawa lebih gampang kali ya ngertinya. Legowo namanya. Legowo tuh artinya kita tuh belajar berserah sama Tuhan. Ya, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadi ketika ada yang dipanggil pulang duluan, kita lebih bisa merelakannya karena percaya bahwa dia milik Tuhan. Ya, pada akhirnya ini nggak pernah diberikan kepada kita, tapi dipercayakan. Ya, dikasih bilang thank you, diambil juga mesti bisa bilang thank you. Ya, tahun lalu kehilangan ayahku. Ya, dia meninggal di usia 69. Emang udah umurnya, saudara. Dan kita cukup shock karena nggak pernah menyangka bahwa itu tahun terakhir. Ya, kehilangan cukup banyak teman-teman saya, bahkan hamba-hamba Tuhan juga karena pandemi dan COVID. Dan bukan karena yang lain-lain, tapi ada yang karena pandemi dan COVID juga. Artinya nggak ada kekebalan tersendiri, tapi apa? Karena kita puas dengan Tuhan, kita belajar mempercayakan bahwa ini memang miliknya Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita bilang thank you. Dan ketika diambil kembali, kita juga bisa bilang thank you. Dan demikian kita didapati tahu, terima kasih. Dan aku berdoa biar apa yang aku bagi ini bisa kepake. Ya, buat kita semua. Ya, di dalam masa Prapaskah ini menjelang Jumat Agung dan Paskah, kita bisa merenungkan semua ini dan menyadari bahwa Tuhan ya bukan Tuhan yang nggak peduli, bukan Tuhan yang cuma mikirin hal-hal yang sorga yang nanti, tapi yang sekarang juga Dia bersama dengan kita. Roh Kudus tinggal dalam Anda dan saya. Ya, izinkan aku berdoa untuk menutup perenungan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya apa yang telah ditabur dan keluar dari mulut Tuhan, keluar dari hati-Mu ya Tuhan, akan jatuh tepat di tanah hati kami. Sehingga benih itu bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Kami berdoa biar Roh Kudus tetap berbicara, bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara.
Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi bukan untuk meminta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak Tuhan, orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar dan satu-satunya kami rindu untuk menjadi berkat dimanapun kau tempatkan kami, dimanapun kami berada. Pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, di lingkungan kami tinggal dan berada, di tempat kami berusaha bekerja, melayani, di kota bahkan di negara manapun kami berada. Kami percaya roh yang sama yang bangkitin Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus tinggal dalam kami yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan yang siap, rindu dan rela untuk menjadi berkat, dalam nama Yesus semuanya berkata, Amen. God bless you.